Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini bertemu kembali di acara Ngobrol Inspiratif. Kali ini kita mengundang salah satu UMKM yang sudah go internasional. Nah, kita mau bahas nih gimana caranya UMKM ini go internasional, apalagi di saat kondisi pandemi virus corona ini. Nah, ini yang udah pada hadir ada 31 orang dari kecamatan mana saja di absen. Ini ada yang nanya, Pak, kapan sekolah? Nanti menunggu kebijakan lebih lanjut ya. Ini dari kecamatan mana saja nih yang sudah hadir nih. Jadi hari ini kita ngobrol sama UMKM yang sudah go internasional. Coba lihat itu. Jaga siapa? Kita tunggu bergabungnya ya. Belum ya? Belum menunggu. Ini dalam kondisi pandemi virus corona ini gimana masyarakat Tangerang tetap sehat. Jangan lupa terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini masker nanti akan dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Cipondo hadir, Benda hadir. Wah, Benda sudah hadir, Cipondo sudah hadir. Priuk, Batu Ceper. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sudah banyak yang hadir juga. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi virus corona ini cepat selesai. Go internasional maksudnya apa ya? Dia jadi sudah ekspor ke Eropa dan Amerika. Nah, makanya kita mau tahu triknya nih, caranya gimana sih supaya bisa ekspor gitu. Belum bergabung ya? Ieko gitu ya? Namanya apa? Ya, Iko. Coba dihubungin dulu via IG, via WA. Apakah sudah bisa? Puri Beta hadir. Wah, warga Puri Beta ini. Mana lagi nih? Ini kita masih menunggu narasumbernya ya. Jadi seorang ibu memiliki usaha eceng gondok. Eceng gondoknya ini udah go internasional dan bahannya itu dari situ Cipondo. Jadi benar-benar buatan lokal, bersaing di luar negeri. Ini udah masuk berita juga dari TV-TV, itu warga Kota Tangerang. Jadi kita pengen angkat supaya UMKM Kota Tangerang juga bukan cuma bersaing di Indonesia, tapi juga bisa di luar negeri seperti itu. Kan selama ini kan kita selalu mengeluhkan bahwa barang-barang banyaknya dari luar negeri. Nah, sekarang kita bersaingnya di luar negeri. Jadi barang-barang kita justru yang diekspor ke luar negeri supaya antara ekspor dan impor kita seimbang, bahkan bisa lebih bagus ekspor. Yang sudah hadir di absen lagi dari mana saja, ini ada 50 orang. Gimana saat kondisi pandemi corona ini, kegiatannya pada ngapain sekarang nih? Apalagi diketahui bahwa saat ini kan pandemi virus corona ini sedang meningkat juga. Jadi katanya sih infonya ini adalah gelombang kedua. Kita berdoa tetap memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan supaya agar kita terlindung. Itu hanya ikhtiar kita, dan jangan lupa berdoa. Belum ada ya? Dia belum view kali. Ini kita masih menunggu ya, masih menunggu Ibu Iko Ratu. Soalnya belum bergabung di sini. Mohon maaf, menunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, oh yang job fair online nih, udah pada ikutan belum yang job fair online, virtual job fair? Udah mulai buka hari Selasa tadi jam 9. Masih ada waktu 5 hari sampai hari Sabtu. Jadi untuk warga Kota Tangerang atau non Kota Tangerang yang belum ada pekerjaan, jangan berkecil hati, bisa mengikuti job fair online, virtual job fair. Nah, nanti di situ daftarnya sih di aplikasi Tangerang Live. Tapi di setiap dari jam 9 itu ada jadwalnya. Itu ada perusahaan-perusahaan yang mengadakan seperti ini, bincang-bincang. Ada nanti kalian bertanya, langsung dijawab perusahaan tersebut. Tapi waktunya hanya 30 menit setiap perusahaan. Jadi pantengin terus di YouTube Tangerang Kota. Apa ini? Cara verifikasinya itu jadi gini. Saat ini tuh satu hari tuh bisa 2.000, 3.000, 4.000 yang masuk verifikasinya. Ini teman-teman kalau bisa lihat nih di Kominfo, di sini juga ngebantu, itu terus memverifikasi.
memverifikasi teman-teman yang lainnya, memverifikasi teman-teman yang sudah mendaftar. Karena banyaknya dia banyak juga yang warga luar kota Tangerang yang justru yang baru-baru mendownload ini. Iya, memang agak sedikit lama ya, bukan karena emang cukup cukup banyak sekali. Apa ya, Eko? Bang, gimana nih ada warga yang kegusur? Oh ya, yang kondisi benda ya. Sebenarnya saya tidak bisa komen lebih panjang karena saya juga tidak mengikuti yang kegiatan tersebut, tidak mengikuti, tidak terlibat lah, tidak terlibat. Tapi yang saya dapat informasikan bahwa itu adalah programnya pemerintah pusat, bukan program pemerintah Kota Tangerang. Dan itu pun di keputusan pengadilannya pengadilan negeri, bukan di Kota Pemkot Tangerang. Jadi Pemkot Tangerang tuh bisa dibilang ya itu bukan program Pemkot Tangerang tapi pemerintah pusat. Kakak masuk dulu ke live Instagram kota. Ya, baik. Kayak mantan nunggu putus, wah agak lama ya. Udah berapa lama nih? Bisa di komen juga berapa lama yang udah mencoba memverifikasi tapi belum bergabung. Kayak mantan nunggu putus ini emang lama ya? Ada aja ini orang. Udah masuk pakai akun yang kakak. Nama akunnya apa? Ini masih menunggu ya. Ini kita masih menunggu dari Kakak kan udah login pakai akun yang itu, masuk ke Instagram kota. Nanti kita ACC buat collab gitu. ini masih ada ini ya. Perpanjangan Ya. SIM di mana, Kang? Perpanjangan SIM itu bisa di kantor kepolisian ataupun di SIM keliling ya. Ya, sudah masuk kan ke Instagram. Jatake, wah warga Jatake hadir guys. Wah warga Jatake ini. Apalagi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu boleh aja. Saya bisa sebisa mungkin saya jawab kalau saya bisa jawab. Saya pengajuan akta kelahiran melalui aplikasi dari Januari kok sampai sekarang menunggu. Nah, ini pengajuan ini kayak gini. Jadi ini pernah juga kejadian dari warga melaporkan bahwa mereka telah mengajukan akta kelahiran, ternyata belum mengajukan. Jadi mengajukan verifikasi Tangerang Live. Jadi di screenshot itu hanya mengajukan verifikasi Tangerang Live, bukan mengajukan akta kelahiran. Mangga coba dicoba lagi. Dia udah nonton belum? Wah, Rangkas Bitung Lebak hadir, Kang. Wah, jauh juga nih warga Rangkas Bitung nih. Rangkas Bitung, Lebak. Nih sambil menunggu yang lain ya. Pendataan BLT nomor 1 apakah diperpanjang? Nah, saya belum dapat informasinya. Apakah diperpanjang atau tidak? Nanti tanyakan saja ke akun Tangerang Kota biar kita cari tahu dulu informasinya. Bali hadir, wah ini Bali hadir. Iya, masuk ke Yang benar ini. Mana lagi? Halo, katanya Perumnas 1 Kak. Wah, Perumnas 1 saya dulu pernah tinggal di Perumnas 1 di Jalan Nanas Raya selama 2 bulan. Kesempatan hadir ya, Kak. Sebentar Kak. Itu Iko. Akhirnya kita telah bergabung. Iko Ratu Eceng. Ratu ini karena mungkin perempuan, kalau laki-laki raja kali ya. Lebak Wangi Sepatan Timur hadir. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Iya, kedengeran. Nggak apa-apa ya, agak deket ya karena aku nggak pakai handset. Iya nggak apa-apa Bu, agak dekat juga nggak apa-apa kok. Yang penting ibu selalu sehat. Yang penting ibu selalu sehat, tetap menjaga jarak, memakai masker. Nanti kalau sekarang kan nggak apa-apa Bu ya, tapi kalau keluar pakai masker ya Bu ya. Supaya kita sama-sama sehat Bu, dan warga Kota Tangerang juga selalu sehat. Oke, Nah, siap. pada malam hari ini Bu, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu sama Ibu Iko ya. Ya. Nah Ibu, Ya. tentang UMKM Ibu yang sudah go internasional.
Ini kita pengen tahu nih Bu, gimana sih? Maksudnya go internasional caranya gimana sih? Supaya yang lain juga bisa Nah, ikutin. Nah, oke, nah oke, sebelumnya Ibu siap. mungkin perkenalkan diri dulu Ibu. Perkenalkan diri dulu, Oke, Ibu siap. namanya siapa, Aku usahanya apa? mau, Oke, siap. Aku mau perkenalan diri sama mau bercerita sedikit tentang usaha aku ya pastinya ya. Nanti Ya nextnya boleh, baru kita boleh. cerita tentang negaranya, oke? Ya, boleh Ibu. Oke, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Damayanti, biasa dipanggil dengan Iko Ratu Eceng. Saya adalah owner dari CV Sahabat Alam Handicraft, dengan merek dagang kita adalah Ratu Eceng. Usaha saya didirikan sejak tahun 2008. Itu kenapa? Karena memang tahun 2008 itu adalah 1 tahun setelah saya pelatihan menganyam. Tahun 2007 itu Indakop Kota Tangerang bekerja sama dengan Kelurahan Kunciran Jaya mengadakan pelatihan. Pelatihannya ini diadakan di Kota Jogja, di Balai Pelatihan Menganyam dan Membatik ya, kurang lebih di sana. Kita tuh memakan waktu kurang lebih 5 hari Mas di sana, tapi benar-benar megang pondoknya itu hanya 3 hari. Jadi terus terang saya memang awal dari nolnya itu memang udah dari Indakop Kota Tangerang. Sukses selalu buat Indakop. Luar biasa, Nah, luar biasa. ya, tahun 2007-nya itu pelatihan, tahun 2008-nya itu langsung berpikir, wah ini memang potensi banget. Eceng gondok di wilayah kita itu luar biasa banyaknya. Karena terus terang, saya tinggal di Jalan Haji Jali, Gang Asyukur 1, nomor 45, RT 02, RW 02, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Jadi, Kecamatan itu bersebelahan dengan Kecamatan Cipondoh yang memang berbagi ya untuk wilayah perairannya. Mungkin yang seberang sana itu milik Kecamatan Cipondoh, yang seberang sininya milik Kecamatan Pinang. Jadinya yang ada di Kecamatan Pinang itulah eceng gondok yang kita manfaatkan. Nah, tahun 2008 itu aku tuh mulai bagaimana caranya ini produk bisa dijual, bagaimana caranya ini produk bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Berarti kan banyak PR sepulang dari Jogja itu. Apa-apa yang harus aku buat ketika kita udah membuat produk, bagaimana kita memasarkannya, itu PR yang luar biasa buat aku. Dan itu selebihnya aku lakukan otodidak. Maksudnya dalam arti aku berpikir ini potensial sekali, kalau nggak dimanfaatkan sangat sayang. Karena aku berpikir dari SMA itu bagaimana caranya bisa membuka lapangan pekerjaan dengan bahan baku semurah-murahnya dan menjual setinggi-tingginya. Prinsip ekonomi ya Mas ya. Pengen modal semurah-murah untuk sebesar-besarnya gitu. Pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah banget ada pelatihan ke situ, ke Jogja waktu itu. Jadi memang dengan sedikit ilmu yang aku dapatkan di sana itu akhirnya aku kembangkan sampai saat ini. Dan produk-produk aku sekarang ini sudah berbagai macam jenisnya nih. Jenis produk kita mulai dari tas, terus placemat itu tatakan piring. Bisa sambil dilihatin Ibu, bisa sambil dilihatin. Mungkin bisa sambil dilihatin Bu kalau ada. Iya. Oh ya teman-teman, mohon maaf nih, aku karena memang posisinya bukan di gudang ya, bukan di rumah produksi, jadi aku bawa produknya terbatas, sangat terbatas, karena di tempat produksi kita sebelahnya ada masjid, jadi lagi ada pengajian, jadinya suaranya khawatirnya ada suara yang ikutan, jadinya makanya aku agak sedikit membawa produknya. Ini ada tas nih, ini tas kita dengan handle-nya terbuat dari kulit sintetis. Ini ada keranjang kita nih. Ini keranjang aku. Keranjang beraneka ragam nih Mas. Dari mulai bentuk lingkaran, ada bentuk kotaknya, ada bentuk ovalnya. Semua produk yang ada di Iko Ratu Eceng ini beraneka ragam bentuk dan beraneka ragam warna. Masuk kita juga ada memproduksi stiker, ada kursi, ada sofa, ada sendal, ada semuanya insya Allah kita bisa bikin. Dalam arti jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut kita bikin, karena juga terus juga untuk aneka macam kita bikin. Kalau sana yang mau lihat-lihat bisa lihat di Instagram, tapi bisa juga hubungi kontak person saya 0838 7994. Ibu Iko, punten, ini kayaknya sinyalnya agak jelek ya Bu ya? Kedengeran nggak suara saya? Halo?
Halo Ibu. Halo. Ini mungkin ada sinyalnya agak-agak problem. Jadi ini para netizen sabar dulu. Ini kan Ibu lagi bercerita tentang kisahnya. Kan kita sedang menggali kisahnya bagaimana seorang ibu bisa menjual sampai ke luar negeri. Jadi cerita beliau ini sangat menginspirasi dulu karena itu kan lagi wah ini live nih. Ya agak live. Coba digabungin lagi. Iya malah jualan. Iya Kak. Jadi mungkin ibunya juga menceritakan tentang usahanya dan memberitahu kepada kita bahwa usahanya tuh ini loh. Jadi Mas siapa nih Mas Riko Sutimiang. Jadi mohon sabar dan nanti juga kita akan ulik tentang cara mengekspornya itu. Coba lagi. Belum bergabung ya. Kenapa? Coba dihubungin lagi. Ini sambil kita baca-baca pertanyaan. Pak, tolong dong jika PJU mati harus lapor kemana? Wah, lapor banyak nih. Bisa via Instagram Tangerang Kota, bisa via Laksa, bisa via WhatsApp Kota Tangerang, bisa via Facebook Kota Tangerang, email, Twitter. Jadi banyak ya. Kok malah jual di endorse nggak? Di sini kalau mau ikut endorse, di endorse itu ada program Pemkot Tangerang, itu gratis, free. Untuk yang nonton ini yang ada UMKM, kalau misalnya mau di-endorse pakai akun Tangerang Kota, yang follow-nya 103K ya, 104K, itu bisa gratis menghubungi WA Kota atau DM ke Tangerang Kota. Free untuk UMKM. Mana masih belum bergabung? Ah, itu Iko Ratu Eceng. Tadi ada kendala sinyal. Oke. Ini sedang connecting, waiting ya. Halo Ibu, gimana Ibu putus ya Ibu? Sinyalnya. Iya iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu semuanya. Jaringan ya. Iya. Ini sebelum kita lanjut Bu, kita mau sapa dulu ini netizen-netizen di Kota Tangerang ada 36 orang yang nonton saat ini. Dari mana saja disapa dulu Ibu. Ini warga Kota Tangerang dan warga lainnya. Yang udah bergabung terima kasih yang udah bergabung. Semoga kita bisa bekerjasama ke depannya dan ada hal yang bisa diambil dari perbicaraan kita kali ini. Amin. Ibu, saya mau nanya Ibu, kaitan yang Ibu, saya tertarik sekali ketika Ibu mendapat informasi bahwa produknya Ibu ini sudah diekspor ke luar negeri. Nah, diekspor kemana saja Bu? Diekspor kemana saja? Ya, selain tadi dengan jenis-jenis produk yang kita udah jelaskan, kita juga untuk pemasaran, kita alhamdulillah untuk tingkat nasional udah semuanya kayak ke Bandung, ke Bali, ke Batam. Nah, tahun 2016 akhir itu aku udah pameran tuh, boleh ya nyebutin daerahnya di JSS pameran Senayan. Nah, di situ pameran dipertemukan tuh dengan buyer-buyer luar negeri. Nah, akhirnya datanglah orang Los Angeles ke terus kita ngobrol-ngobrol dan ternyata dia tertarik produk-produk yang aku hasilkan yang Waduh ini sinyalnya Mas Rizky sinyalnya lagi nih. Ini kayaknya ada kendala sinyal lagi. Buat teman-teman yang kalau dari saya jelas tidak sinyalnya ini? Jelas ya. Jadi tadi Bu Iko agak terputus lagi nih mungkin, tapi dari cerita Bu Iko kan sudah diekspor juga ke Los Angeles di Amerika tentunya. Jadi kita nanti nunggu sinyalnya membaik biar tadi sih sedikit cerita yang saya tangkap adalah Bu Iko itu telah menjual ke seluruh Indonesia yang ecengnya itu yang dianggap orang tidak bernilai, ternyata di tangan Bu Iko ini bisa bernilai bahkan bisa dihargai di luar negeri. Nah ini bergabung lagi sampai ke Los Angeles. Jadi kalau kita berusaha yang bahkan yang tidak ternilai pun itu bisa jadi sangat bernilai. Nah Ibu, halo, sinyalnya lagi Bu ya? Gabung lagi, mohon maaf untuk yang kedua kalinya. Iya. Teman-teman masih tetap di sini ya. Iya masih.
Oh, Ibu, ini tadi sempat terputus juga yang tadi Ibu bilang ketika Ibu pameran, akhirnya ada luar negeri yang menawarkan untuk dijual di sana gitu, Bu. Nah, ya, akhirnya mereka tertarik dengan produk saya. Pada saat pameran itu mereka membeli 3 pieces. Nah, setelah mereka sampai di Los Angeles, mereka pesan lagi sekitar 50 pieces. Jadinya memang untuk saat ini kita memang pernah mengirim produk kita ke luar negeri. Cuma memang masih dalam jumlah belum begitu besar. Hmm. Semoga kedepannya lebih besar lagi dalam jumlah Amin. konten. Amin Amin, ya Allah. amin ya rabbal alamin. Ke seluruh dunia Ibu kalau Nah, kata Yusuf Mansur, ke seluruh dunia nanti seluruh dikirimnya. benua insya Allah, karena memang aku kasih apa optimis sekali bagaimana produk aku bisa dinikmati kalau pasar-pasar internasional, karena Amin. alhamdulillah kita juga udah mau masuk ke Alibaba, kemarin ada kurasinya lolos, terus juga kita kemarin juga habis bisnis matching dengan beberapa negara dari Jepang, dari bagian Tokyo, terus ada yang Wow. dari Korea, ada yang juga dari Italia. Minta doanya nih teman-teman biar produk-produk Iku Ratu Eceng bisa tembus ke seluruh benua. Dan oh iya, Amin. aku juga lagi ngebuka lapangan pekerjaan loh. Oh, lagi open recruitment nih. Lagi open Halo? recruitment. Iya, lagi open recruitment, Bu. Ya, halo? Ya, halo, Bu. Terdengar suara saya? Iya, iya, sedang membuka lapangan pekerjaan. Hmm. Untuk teman-teman yang misalnya dalam pandemi ini lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada penghasilan, bisa bekerja sama pada aku, yaitu untuk bagian produksi, untuk bagian menganyam. Insya Allah sih, misalnya kita kayak ketika kita udah mendapatkan ilmu, Insya Allah bermanfaat untuk di hari Bener. kemudian. Dan lowongan kerja ini itu pandang usia, pandang Hmm. usia, nggak pandang umur, nggak pandang juga. Jadi memang kita membuka untuk teman-teman yang memang mau bekerja sama dan mau bekerja keras, dalam arti kadang-kadang kan orang berpikir apa sih kerjaannya menganyam, tapi Benar. nggak boleh dinilai dari itunya, tapi kita melihatnya apa sih gue bisa hasilkan dari pandemi saat ini gitu, Hmm. tetap selalu optimis untuk selalu bisa maju sih. Jadi memang kalau seandainya mau kerjasama dengan aku bisa menghubungi kontak aku langsung ya. Boleh aku sebutin ya Hmm. nomor kontak person Ya, aku? boleh Bu, nanti juga ketika kita kita apa posting yang Ibu, nanti kita masukin ke kontak Ibu deh. Supaya masyarakat Kota Tangerang yang butuh butuh nomor Ibu untuk melamar kerja tadi yang membantu melamar kerja atau mau beli, itu nanti bisa langsung hubungin Ibu. Wah, sepertinya ini sinyalnya agak bermasalah lagi, tapi tadi ini sangat subhanallah ya. Ibunya itu membuka sangat optimis sekali, bahkan tadi udah ke Jepang, Korea, ini lagi merambah ke Alibaba. Kan kadang mindset orang Indonesia kan kadang-kadang bukan mindset Indonesia, mindset orang lapak aja Tokopedia, Shopee. Itu kan ada prosesnya itu ribet apa udah sekelas ibu-ibu ya. Tapi ternyata ini Bu Iko sangat luar biasa. Sangat keinginannya kuat sehingga apapun dilakukan gitu. Apalagi ini sekelas Alibaba berarti internasional juga. Ini lagi waiting juga Ibu Iko. Tadi juga Ibu Iko lagi open recruitment tuh buat masyarakat Kota Tangerang yang belum punya kerjaan dan mau kerja itu bisa langsung hubungin Ibu Iko. Nanti kontaknya setelah live Instagram ini selesai, kita akan taruh kontaknya Bu Iko beserta akun Instagramnya. Nanti bisa langsung hubungin Bu Iko langsung ya Bu Iko ya. Ya, bisa banget. Bu Iko, ini saya tertarik Bu Iko. Yang ke Los Angeles tuh ngirim, ini kan ngirim ya. Berarti kan ekspor ya, ekspor. Nah, perizinannya tuh seperti apa? Banyak UMKM di Indonesia kan bagus, tapi mereka bingung untuk Nah, mengekspor keluar tuh. Nah, itu seperti apa Bu Iko? Mekanismenya yang tadi Bu Iko nah, jalanin. ya karena kan memang ini masih jumlah kecil, belum kontaineran, jadi ada Halo Bu, kecuali ya bisa halo diulang halo Bu? Agak putus-putus tadi. ya karena untuk saat ini memang ekspor kita masih dalam jumlah kecil, dalam arti masih jumlah picisan, belum dalam bentuk kontaineran. Jadi Mm-mm. memang kebetulan di Los Angeles ini punya punya shipping ya di sini. Mm-mm. Shippingnya dia memang orang mereka yang mereka tugaskan untuk mengirim produk-produk mereka ke Los Angeles. Jadi memang di sini ada pekerjanya mereka. Jadi aku hanya mengirim ke Jawa Tengah.
Nah dari Jawa Tengah itu dikirim lagi ke Los Angeles gitu. Wah. Berarti kan ibu nggak ribet ya, Bu, ya? Dalam artian ibu mah cuma tinggal kirim ke Jawa Tengah dia yang kirim sendiri ke Los Angeles. Mungkin ibu harganya Ya, kalau boleh karena tahu, Bu, memang dia di situ harganya mungkin berapa sih, Bu? Hmm? Harga yang ibu jual tuh satu unitnya tuh berapa? Kalau kita boleh tahu. Pasti boleh tahu dong. Ya. Satu unitnya. Terus itu aku jual untuk satu picisnya 350.000 dikali 50 picis. 350.000. Nah, ibu kalau jual di Indonesia berapa, Bu? Satu Ini kok itu kan versi dikali kalau Los Angeles ke 50. Indonesia. Dijual di Indonesia Wah, pasti itu di udah bawah luar itu. biasa. Di Indonesia kita jual ya paling 50%-nya atau 200.000 maksimal seperti itu sih. Wah. Jadi emang sangat menguntungkan ya, Bu, jualan ke luar negeri ya, Bu? Benar, alhamdulillah memang sangat menguntungkan. Dan terakhir juga kita pernah kirim juga ke Israel. Cuma memang itu ada agregatornya ya, maksudnya uang dari Israel masuk ke kita secara langsung, tapi untuk pengirimannya sama seperti tadi kita kirim ke daerah Cirebon atau daerah Indonesia lainnya, terus nanti mereka yang kirim lagi. Oh, Untuk jadi kedepannya sih saya memang sangat berharap banget saya bisa mengirim secara langsung, dalam arti untuk kontaineran, karena kan mereka ini kan pengiriman jarak jauh, jadi pasti mereka sangat berpikir tentang ongkir gitu kan. Jadi kalau seandainya kita ngirimnya banyak sekalian kan itu kan bisa lebih murah kan harga ekoblok. untuk pengirimnya. Oh, Itu begitu. minta mohon doanya nih lo ke depannya bisa mengirim kontaineran deh 10 kontainer Amin, tiap bulan. amin. 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 Makanya jangan lupa ya mau kerja hubungin Nah, aku. Jadi amin. misalnya kita bisa bekerja sama lah intinya gitu. Bu, ini ada netizen bertanya nih, Bu. Ini netizen kalau mau bertanya silakan bertanya. Ini ada, Bu, bagaimana caranya cari pasaran di luar negeri, Bu? Nah, cari pasarnya bukan ngirim mungkin bisa pasarnya. Ya, benar. Bagaimana cari pasarnya untuk kita? Ya, Bu, cari pasar di luar negeri gimana, Bu, caranya, Bu? Bagaimana caranya mencari pasar di luar negeri, Bu? Kan barang kita sudah punya nih, UMKM sudah punya, caranya memasarkan di luar negeri seperti apa yang Ibu lakukan? Sepertinya sinyalnya agak bermasalah lagi nih. Halo, Bu? Bu Iko? Iya, gimana? Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya mencari pasar di luar negeri? Bagaimana caranya mencari pasar di luar negeri? Ya, mencari pasar di luar negeri itu kan banyak ya, maksudnya kayak ada Alibaba, ada Zalora. Minimal gini sih kalau aku alamin ya, menurut pengalaman aku gitu ya. Kita ciptakan dulu produk terbaik kita. Kita ciptakan dulu apa-apa yang kadang-kadang gini, produk di sini bagus belum tentu di sana diterima seperti itu ya. Tetap kualitas nomor satu. Jadi misalnya kalau seandainya kita ingin produk kita bisa dinikmati pasar luar, otomatis harus bisa juga dinikmati di dalam dulu. Dalam arti kita bisa bekerja sama dengan terus terang kemarin ketika aku pameran itu di JCC yang ketemu sama buyer luar negeri itu, karena kita adalah mitra binaannya Bank BRI. Jadi nanti dia kayak BRI itu mengundang buyer-buyernya mereka mempromosikan kita, dan akhirnya disitulah kita ketemu. Dan yang tadi saya bilang tadi mengatakan kalau saya kemarin habis selesai business matching dengan beberapa negara seperti Jepang, seperti Korea, dan sama terakhir kemarin Italia. Itu karena apa? Karena kita adalah mitra binaan dari Bank Indonesia. Jadi memang lembaga-lembaga di kita itu sangat mensupport, dan mereka bisa mendatangkan buyer-buyer dari luar negeri untuk bisa menikmati produk-produk unggulan Kota Tangerang ini, atau enggak produk-produk unggulan orang-orang Indonesia. Jadinya kita bisa mendapatkan buyer-buyer yang rekomen gitu. Karena kalau seandainya kadang-kadang kalau seandainya kita berjalan sendiri pun kita khawatirnya ketemu dengan buyer-buyer yang tidak rekomen, atau bisa dibilang buyer yang tipu-tipu gitu. Jadi kalau seandainya kita dinaungi lembaga tertentu, otomatis dia udah tahu nih kredibel udah tahu nih buyer rekomen atau enggak. Makanya minimal gini, kita masuk ke lembaga yang ada di Indonesia jadi mitra binaannya, tapi mereka yang mendatangkan buyer dari luar negeri itu. Jadi kita kerjasama kita terpantau sama mereka. Bagus.
Seperti itu sih kalau Nah, menurut ini, aku. ini bagus nih, Bu. Ini bagus, Bu. Maksudnya ini untuk yang UMKM yang lagi nonton ini bagus nih. Ini Iya, sangat, jadi ini langkah Ibu itu mencari buyer di luar negeri dengan cara, tadi kan awal mulanya kan dari pameran di JCC. Terus akhirnya iya, mendapatkan buyer dari luar negeri. Terus iya. tadi jadi di bawah mitra BI. Nah, saya Mm. mau nanya, Bu. Di bawah mitra BI itu gimana cara daftarnya, Bu? Apakah BI yang menunjuk Ibu sebagai di bawahnya atau bagaimana? Boleh ya. Sekarang begini, kita menjadi mitra binaan Bank Indonesia KPW Banten itu karena atas kurasi. Yang tadi aku bilang, ketika kita mau produksi, ketika produk kita mau dinikmati oleh pangsa pasar luar negeri, otomatis kita harus bagus dulu nih di dalamnya. Betul. Maksudnya dalam arti gini, produk kita, kualitas kita harus ditingkatkan lagi. Jadi ketika ada kurasi-kurasi oleh lembaga-lembaga tertentu, kita terpilih gitu. Hmm. Ada apa ya? Ada nilai lebihnya dari produksi kita ini, ada nilai lebihnya. Ketika nanti kita masuk ke kurasinya BI, misal akhirnya si kuratornya itu memilih kita, dan dari kuratornya itu juga pasti kan memiliki kriteria-kriteria UKM mana yang paling bagus untuk ditampilkan oleh si BI ini. Berarti kan memang UKM-UKM unggulan. Dalam arti Hmm. kita harus menjadi orang yang unggulan, berarti bagaimana caranya? Yaitu Hmm. PR kita menciptakan produk terbaik mungkin. Kalau memang teman-teman bidangnya di bidang makanan, berarti packagingnya harus diperbaharui, harus dipercantik, harus elegan, perizinannya juga harus dilengkapi, semuanya halal lah, apalah segala macam. Jadi memang dari diri kita sendiri, apapun itu semua dari diri kita sendiri. Ketika diri kita udah sangat bagus, orang-orang pasti datang kok menghampiri kita. Lembaga-lembaga lain datang kok untuk menjadi mitra binaannya kita. Seperti itu Oke, sih oke. yang aku Baik, alami. baik. Berarti kan Ibu selama ini kan pintu Ibu awalnya adalah dari dari Dinas UMKM Kota Tangerang. Kan itu udah dinaungin ya, Bu ya. Di pelatihan, setelah pelatihan Ibu juga ikut. Jadi Ibu sering ikut pameran-pameran sehingga kan pameran-pameran itu membuka koneksi kepada yang lain, Bu ya. Akhirnya Ya, ada BI, ada betul. dari luar negeri yang akhirnya tertarik dengan produk Ibu karena Ibu kan selalu berpikiran bagaimana produk kita bagus terlebih dahulu. Jadi yang penting produk bagus dulu, kalau bagus pasti orang Nah, lain tertarik gitu, Bu benar. ya. Ini apa namanya? Ada lagi tadi ayam, ada apa lagi bubur nih. Semoga aja bisa go internasional, bubur ayam Tangerang bisa go internasional ke Jepang misalnya. Nah, Ibu, ini terkait tadi ada yang nanya juga yang masalah pajak, Bu, pajak ke luar negeri. Ini agak terhambat lagi sepertinya. Halo, Halo, Ibu. Nah, masih ada? ini kan, Bu, Ya, masih ada. Ini kan mungkin ada kekhawatiran UMKM tadi ada yang bertanya, kalau pajak ke luar negerinya itu bagaimana, Bu? Gitu. Bagaimana, apakah kita yang mengurus ataukah Ibu yang tadi ngirim ke Cirebon yang mengurus, Ibu tahu beres, tahu jadi saja seperti apa, Bu? ya. Masalah pajak luar negerinya. Untuk saat ini, memang untuk perpajakan aku terima, dalam arti aku bikin, aku dibayar, dan aku tinggal kirim aja ke Karangtengah, ke Jawa Tengah itu sih. Oh, jadi Untuk yang saat ini. jadi kayak di Jawa Tengah tuh, Bu, kayak ada agensi yang buat ngirim-ngirim ke luar negeri ya, Bu ya? Iya, yang udah bekerja Hmm. sama dengan Los Angeles itu. Jadi aku untuk saat ini aku masih belum memikirkan ke arah situ karena memang Ya. ya memang masih mudah gitu. Mereka Hmm. mempermudah aku karena memang pemesanan mereka pun belum begitu banyak di aku. Jadinya memang ya udah mungkin di sana. Jadi untuk memenuhi kontainer yang ada di Jawa Tengah itu berarti aku tinggal ngirim ke Jawa Tengah. Seperti itu sih. Oh, gitu. Ya, Bu. Mungkin yang Ibu jual 350.000 ke mereka jual lagi di sana 3,5 juta, Bu. Mungkin Enggak saja. sih langsung karena memang berhubungan langsung dengan si Los Angelesnya. Oh, Jadi aku langsung. berhubungan langsung dengan jadi Los Angelesnya itu langsung berhubungan dengan aku, mau dia pesen mana mau pesen mana, tapi untuk pengiriman dia menyuruh aku untuk mengirim ke Jawa Tengah karena mungkin udah ada shippingnya mereka di situ gitu. Iya nggak, Bu? Yang sama apa? Yang sama Los Angelesnya kan beli dari Indonesia 350.000. Mungkin di sana dijualnya 700.000 atau 1 juta. Di Oh sananya, gitu Bu, di ya. Amerikanya. Karena, Benar. karena kan Ya itulah bener, yang dagang, Bu. Sebenarnya kan produk-produk Indonesia juga nggak kalah, Bu, sama produk-produk luar negeri. Apalagi kan kalau handmade itu lebih dihargain ya, dibanding produk-produk yang dari pabrik. ya benar. Karena handmade kan punya Berikan. kriteria sendiri gitu, Bu ya. Nah, Ibu, tadi kan Ibu ya, Ibu kan berbicara masalah kekuatan dari produk Ibu sendiri kan. Produk Ibu sendiri. Nah, menurut Ibu, ini untuk UMKM Kota Tangerang yang sedang lagi berusaha
pasti kan nggak gampang Bu, pasti banyak hambatannya juga. Nah ketika Ibu menerima hambatan, misalnya ada yang orang yang ngeremehin atau ini susah nih, saya lihat kan Ibu sampai daftar Alibaba itu kan Ibu udah niat banget. Nah itu gimana Bu kalau menerima hambatan seperti itu? Halo Ibu, terdengar suara saya Ibu? Ya. Ya, Intan Eh juga. namanya usaha, namanya usaha kan akan selalu ada permasalahan ya Bu ya. Ibu kan mulai dari nol. Nah ini kan sampai luar negeri pasti ada permasalahan-permasalahan juga. Nah ini kan UMKM Kota Tangerang juga banyak, tapi kan belum banyak yang bisa go internasional juga. Nah ini permasalahan-permasalahan ketika saya misalnya UMKM, saya kalau menghadapi permasalahan itu menurut Ibu tuh harus seperti apa UMKM di Indonesia ini ketika mendapatkan masalah kayak seperti barangnya tidak laku dan yang lainnya. Apakah terdengar Ibu? Agak putus-putus lagi, mohon maaf. Oh iya, nggak apa. Saya ulangi lagi Bu ya. Bagaimana cara Ibu menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai UMKM? Menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau menurut saya itu semua bukan masalah. Karena apa? Karena ketika kita berpikir itu masalah, itu akan selalu menjadi masalah. Tapi ketika kita berpikir ini adalah tantangan dan kita bisa melewatinya, pasti kita bisa melewatinya. Seperti itu. Misalnya gini, UKM permasalahannya misalnya di permodalan, misalnya. Nah, berarti kita ikutin kadang-kadang tuh Dinkop UMKM Kota Tangerang suka mengadakan pelatihan kemitraan. Nah, di situ misalnya ada perbankan lah, ada apalah, lembaga pembiayaan lah. Kita masuklah di seminar-seminar itu. Kita aktif dan bagaimana cara kita bisa dalam pemodalan. Berarti nanti kita aktif di seminar itu, kita kontak orang-orang yang memang udah dijadikan narasumber pada saat seminar itu. Nah, untuk pemodalan. Nah, untuk pemasaran. Kadang-kadang juga didatangkanlah orang-orang dari Shopee, didatangkanlah orang-orang yang memiliki tas di. Ya Ibu, gimana Ibu? Bisa dilanjutkan? Karena memang saya selalu mindset saya selalu berpikir nggak ada masalah, nggak ada kendala selama kita bisa lewatinya. Bismillah aja, karena Allah bersama kita kok. Karena kita jadi ini ya, jadi ke nuansa ini. Karena kita berasa gini, sekuat-kuatnya kita berusaha, ada Allah kok yang menentukan seperti itu. Jadi ketika kita berusaha di siangnya, ya malamnya kita berdoa. Malamnya kita tahajud, paginya kita duha, insya Allah selalu ngasih jalan kok ke kita. Seperti itu yang aku hadapin. Misalnya kayak aku, aduh kita butuh apa nih? Kita butuh, misalnya, aku butuh bahan baku misalnya banyak. Oh ternyata orang-orang tuh misalnya nggak bisa nyariin, hanya, mohon maaf, misalnya hanya uangnya aja misalnya yang diambil, tapi ecengnya nggak dicariin. Ya berarti memang Allah mengizinkan aku sendiri ke rawa tersebut, ya aku terjun ke rawa tersebut dan aku nikmati itu. Oh ternyata memang ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak ada biaya untuk beli bahan baku, semuanya kita hanya pembiayaan hanya dialokasikan untuk bayar-bayar karyawan. Jadi diubah mindsetnya, jangan menganggap itu kendala, tapi diubah itu adalah tantangan dan pasti kita bisa melewatinya. Semangat, insya Allah kasih jalan kok. Subhanallah Ibu. Jadi saya melihat dari karakteristik Ibu memang sangat optimis ya Bu ya, dalam setiap menghadapi permasalahan. Usaha Ibu yang sangat optimis sekali. Nah, ini untuk UMKM Kota Tangerang nih, yang lagi merintis atau punya lagi usaha, tiru dari Ibu Iko. Selalu optimis. Kalau ada permasalahan itu berarti ada cobaan yang lainnya, dan mungkin di situ justru ada solusi dari yang masalah yang ada. Kayak tadi Ibu Iko bilang, dikasih uangnya nggak diambilin, ternyata pas Ibu sana, Ibu sendiri yang ngambil, akhirnya nggak ada kos bayaran sama eceng. Iya. Nah, Ibu ini kan Ibu kan dijulukinya, ya Bu. Agama lagi nih. Allah ngasih ujian itu pasti udah ada hikmah di belakangnya. Udah kita nikmatin aja, pasti kelihatan tuh lama-lama hikmah. Iya. Nah, apa ini? Ibu, ini kita sambil baca-baca yang pertanyaan netizen ya Bu ya. Kita baca pertanyaan netizen. Ini lembaga pembiayaan bank seperti apa?
kan ada suku bunganya. Bagaimana cara pelaporan keuangan agar bisa bertahan di pandemi ini, Bu? Nah, kondisi pandemi COVID nih, Bu. Bagaimana, Bu? Usaha Bagaimana Ibu. laporan keuangan atau bagaimana cara menghadapi di pandemi ini? Nah, ini sih Laporan keuangan pertanyaannya gimana lembaga ya Bu lihatnya? iya, lembaga pembiayaan seperti bank kan ada suku bunganya. Bagaimana cara pelaporan keuangan agar Mm-mm. bisa bertahan di pandemi ini? Gitu, Bu. Oke, lembaga terus lembaga keuangan itu misalnya seperti bank ya. Ya. Bank itu kan ketika ada pandemi mereka juga memberikan keringanan kepada kita. Kayak seperti misal gini, kayak BRI, aku nasabah BRI. Nah, ketika kita ada pandemi, dia mau kok menerima keadaan seperti ini. Insya Allah semua lembaga juga menerima, misalnya kayak BUMN atau Iya, iya, iya. nggak bayar nggak apa-apa deh, yang penting bisa berjalan dulu seperti itu. Yang aku tahu sih seperti itu. Dan ya udah sekarang gini, sesuai kemampuan kita aja dulu. Yang penting kita ada cerita ke pihak perbankannya, kondisi kita seperti saat ini kayaknya agak mana nih kita untuk bayar. Insya Allah mereka dengar kok, maksudnya mereka paham, mereka mengerti. Tapi untuk untuk pengalaman pribadi aku, alhamdulillah aku lancar-lancar saja untuk saat ini. Jadi memang kembali lagi ke kita, kalau misalnya memang kita beragama Islam ya kita berdoa bagaimana caranya jalan keluarnya, dilengkapi dengan duha dengan tahajud. Jika memang non Islam ya kita berdoa sama Tuhan masing-masing. Jadi memang semua itu pasti ada hikmahnya, semua pasti ada jalannya. Dan untuk laporan keuangan itu memang semua pencatatan kegiatan transaksi memang harus dicatat. Jadi kita bisa melihat maksudnya dalam bulan ini dibanding bulan lalu apakah kita untung ataukah kita bisa dibilang atau pendapatan kita berkurang, itu memang perlu ada pencatatan seperti itu. Iya, iya, Ibu. Ini kan emang pemerintah pusat juga kan udah melonggarkan ya yang kredit-kredit, yang pinjaman-pinjaman khususnya UMKM. Apalagi sampai ada dari bantuan pemerintah pusat juga dari pemerintah Kota Tangerang juga nih. Buat teman-teman UMKM yang lagi usaha nih, bisa dapat program Tangerang Bisa, dapat uang sekitar 500.000, bisa daftar di aplikasi Tangerang Live. Ada juga yang dari pemerintah pusat, itu sekitar 2 juta sekian. Itu bantuan UMKM juga. Jadi pemerintah Kota Tangerang ataupun pemerintah pusat saat ini terus berupaya agar UMKM itu tetap hidup. Nah, salah satunya juga dari pemerintah pusat kan yang ada kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang untuk kredit-kredit agar ditangguhkan dulu sementara, dan itu dirasakan juga oleh Ibu ya, Bu ya. Nah, ya, ini ditanyain lagi Bu, ada pertanyaan lagi dari masyarakat. Ya, gimana? Bahkan apa? Iya, bahkan maksudnya mereka menghubungi ke kita kok dari pihak perbankannya, Ibu, bagaimana kondisi keuangan Ibu? Jika memang kondisi keuangan Ibu tidak mampu untuk membayar, kita bisa ditangguhkan. Seperti itu. Insya Allah bisa. Maksudnya dalam arti memang semua dipermudah gitu, karena memang semua ekonomi pada saat pandemi ini pasti terdampak dan mereka pun merasakan. Cuma yang penting kita ada cerita aja, maksudnya alasan kita tepat kok, semua orang merasakannya. Jadi misalnya mereka juga insya Allah memahami seperti itu. Nah Bu, ngomong-ngomong masalah pandemi Bu, saat pandemi ini Ibu apakah masih tetap mengekspor ke luar negeri ataukah tertahan gara-gara COVID ini Bu? Iya, kalau untuk pengiriman kita ke Los Angeles terus terang memang terdampak ya, karena memang pada apalagi bulan-bulan Maret, April, Mei itu memang sama sekali nggak bisa ada penerbangan. Mungkin saat ini saya kurang tahu udah ada atau belum, karena memang saya merasakan cukup terdampak, jadi saya nggak bisa mengirim produk saya ke Los Angeles. Terus terang memang masih ada beberapa yang memang produk yang mereka pesan tapi belum kita kirim seperti itu. Yep. Tapi saya merasa ya udah, kalau memang ini adalah kondisi COVID seperti ini, berarti PR-nya adalah kita selalu berinovasi. Dalam arti kondisi seperti ini kita nggak bisa duduk diam, tapi kita terus berinovasi. Bagaimana caranya kita bisa melewati kondisi seperti ini? Sekarang gini, mungkin produk pangan yang dibutuhkan pada saat pandemi, tapi aku merasa ya udah, kalau memang orang banyak di rumah, berarti dia punya, misalnya ada orang yang memiliki kegiatan cocok tanam misalnya. Berarti mereka pengen nih bercocok tanam misalnya di rumah. Nah, berarti aku buatkan cover pot. Jadi kita memproduksi produk-produk yang orang-orang butuhkan pada saat pandemi itu apa? Gitu. Masker dari Eceng Bu ya. Ibu, ini berarti selama pandemi COVID ini kan ke luar negeri agak berkurang, tapi yang ngakalinya kan dengan cara yang di Indonesia ini
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi tetap masih bisa bertahan kan Bu, dalam artian Mm. kan Ibu selalu optimis ya Bu ya. Oh, Alhamdulillah masih bisa bertahan. Pasti nah, bertahan. Yang penting kita optimis. Kalau kita bisa harus optimis, harus inovasi, harus kreasi terus. ya Ibu. Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Proporsi dari Ya, omset di pasar ekspor dan lokal berapa persen, Mbak? Banyak lokal oke. tuh ini Bu. Untuk saat ini masih banyakkan lokal untuk saat ini. Hmm. Perkiraan itu sekitar 70-30 untuk saat ini. Tapi kita terus akan kemarin habis bisnis matching dengan Italia, dengan Tokyo, dengan apanya Amerika. Jadi nanti kita bisa tuh kita kembangkan lagi ekspor kita. Apalagi sekarang kan udah mulai new normal nih. Jadi memang kenapa Ya, tadi saya membuka lowongan pekerjaan itu karena memang saya mau menggenjot perusahaan saya, dalam arti saya mau banyak-banyakin nih orang-orang yang menganyam. Jadi nanti biar kita ketika udah banyak produk tinggal kita pemasaran aja. Seperti itu. ya. Bu, kalau kita boleh tahu saat ini jumlah pegawai Ibu berapa, Bu? Jumlah pegawai saat ini. Gimana? Jumlah pegawai. Jumlah pegawai, Bu. Oke, jumlah pegawai saya kurang lebih itu 10 sampai 15. Jadi memang ada yang tukang nganyamnya, ada yang tukang jahitnya, ada yang tukang nyari ecengnya. Tetap kita ada sisi pemberdayaan masyarakatnya gitu. Dalam arti masyarakat laki-laki ketika dia nggak ada pekerjaan di rumahnya pada saat pandemi, ayo nyari eceng gondok, nanti eceng gondoknya kita bayarin. Seperti itu. Nah, kalau seandainya Boleh deh Bu, ibu-ibu nanti pada saat pandemi kayak gimana? ya boleh Bu, nanti dari kita juga cari eceng gondok nanti dijual ke Ibu. Enggak Bu, bercanda aja. Ibu-ibu jadi menganyam ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi ini tadi buat para yang baru nonton, ini Ibu Iko lagi mencari open recruitment karena akan lebih mengekspor ke Italia, Jepang. Mati ini ya. Bentar Ibu. Ada kendala teknis sedikit. Halo Bu, kedengeran Bu suara saya Bu? Iya, kedengeran? Jelas gini. Ya. Ibu, berarti kan tadi Ibu kalau yang baru pada nonton, ini Ibu ini lagi open recruitment. Tadi udah 10-15 pegawai itu udah sangat luar biasa. Ini udah lainnya. Nah, sekarang kalau Ibu lagi open recruitment nih untuk menganyam ya Bu ya. Nah, Ibu, ini ada lagi Bu. Tadi ini udah dijawab sama Ibu sebenarnya. Apa ada lembaga yang mempertemukan UMKM dan investor? Jadi tadi kalau kata Ibu Iko, itu ikut-ikut pameran aja tuh. Ikut pameran, daftar di dinas UMKM, supaya kalau ada investor-investor, kalau barang kita bagus, kita dilirik ya Bu ya. Tadi Ibu sampai jadi pembina BI, dan yang lain itu ada. Jadi regulator dan fasilitas dari lembaga-lembaga itu sudah ada. Tinggal kita bagaimana cara produk kita bagus, dan kita juga harus sosialisasi kepada orang lain. Produk kita bagus tapi kita nggak ikut-ikutan apa tadi namanya gebiar itu pameran, jadi orang juga nggak tahu produk kita bagus ya Bu ya. Iya benar. Nah Ibu, ini ada lagi nih, untuk go internasional apakah harus punya CV atau PT? Ya, untuk saya halo. Ya Bu, gimana Ibu? Ya, untuk saya ya, saya sekarang udah CV, perusahaan saya udah CV Sahabat Alam Handicraft. Jadi memang kita perlu legalitas usaha kita ya untuk kita keluar negeri itu. Apalagi kalau memang udah jumlah kontaineran. Jadi memang buyer itu akan lebih percaya ketika kita udah memiliki legalitas perusahaan. Seperti itu. Teman-teman yang tadi nanya, lebih baik Kementerian Perdagangan juga. Halo? Halo Ibu, terdengar Halo? saya? Ya, jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi ke kontak aku langsung, Mas. Nggak apa-apa, jadi nanti aku tetap bisa sharing. Insya Allah akan aku jawab selama aku bisa menjawabnya, atau akan aku bisa
bisa aku berikan kontak-kontak person orang-orang yang berkepentingan. Misalnya kayak kita di Kementerian Perdagangan ada FTA itu membangun yang apa ya, lembaga yang memang menangani perdagangan dan ada perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara mana. Jadi kita nggak kena pajak, bahkan pajaknya tuh 0%. Aku punya memang punya kontak-kontak teman-teman yang ada di lembaga itu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang memiliki apa ya, memiliki produknya bagus, pengen ekspor, pengen konsultasi kemana nih, bingung, nggak apa-apa, hubungin ke kontak aku, nanti akan aku share ke kontak kalian nomor-nomor orang yang berkepentingan. Gratis itu. Iya. Gratis insya Allah selama aku bisa membantu. Juga UMKM lain juga agak berkembang Bu ya, jadi tidak merasa tersaingi. Gimana? Iko ini Nggak jelas mas suaranya. halo Bu, jadi Ibu Iko Ratu Eceng. Ya, Halo Ibu, terdengar suara saya? agak kecil sih, nggak lebih besar seperti tadi. Terdengar Tadi sekarang? mah agak besar. Terdengar sekarang? Oke. Jadi Ibu Iko ini bukan hanya ingin usahanya maju, tapi juga ingin UMKM lain juga maju. Benar Ya. banget. Kita Ibu maju Iko, bersama. iya, maju bersama. Jadi Ibu Iko ini sudah punya kontak-kontaknya nih, kontak-kontaknya yang biasa bantu Ibu Iko ke luar negeri. Jadi UMKM yang lagi nonton bisa kontaknya ke Ibu. Nanti di postingan ini akan kita kasih nomor Ibu dan Instagramnya Ibu Iko Ratu Eceng. Nanti silakan hubungi langsung ke ibunya. Nih saya mau Ibu boleh minta WA-nya, nanti dikirim ya. Lihat ya, setelah ini minta postingan dari Instagram Tangerang Kota, kita taruh WA dan Instagramnya. Nanti kapan-kapan juga dari tim kami juga pengen main Bu ke rumah Ibu Bu, ke tempat Ibu, tempat usaha Ibu. Datang ke workshop saya. Boleh disebutkan alamat workshopnya? Boleh Bu, nanti kita share di postingan aja Bu, biar orang bisa lihat. Nah, ya. Oke, berarti nggak usah sebutin lagi ya, karena aku udah share kartu nama aku ya. Iya. Ibu, ini apa namanya? Kita udah tinggal 3 menit lagi. Karena live itu hanya maksimal 1 jam. Tadi kita ada keterlambatan. Nah, Ibu, saya pengen Ibu closing statement tentang usaha Ibu dan bagaimana supaya masyarakat lain ini, UMKM lain ini terus bergelora, bisa maju bersama seperti kayak Ibu. Gimana Ibu? Closing statement-nya. Ya, bagaimana usaha kita bisa maju? Pertama, kita harus memiliki produk yang unggulan seperti yang tadi aku katakan, dalam arti oke lah mungkin saat ini produk kita belum bagus, tapi ada niatan untuk membaguskan produk kita, itu pertama. Dan kedua, datanglah ke kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan tempat kalian tinggal, karena memang sekarang UMKM itu udah sampai ke ada korpolnya, ada koordinasi perkelurahannya. Jadi nanti kalian masukkan ke dalam grup-grup UMKM sekecamatan, sekelurahan. Jadi nanti ada info-info. Halo, kayaknya Ibu Ratu Eceng lagi ada permasalahannya lagi. Ayam bakar 1889. Amin ya Allah. Jangan lupa ayam bakar diekspor juga ke luar negeri, kirim ke Amerika. Ayam bakar 1889. Kita saingan sama KFC nanti. Amin. Ini Bu. Wah, terputus. Baik, mungkin itu saja tadi dari Ibu Iko Ratu Eceng. Beliau sudah sangat luar biasa dan beliau juga ingin maju bersama. Jadi untuk UMKM yang lagi pada nonton, nanti habis ini kita akan kasih kontaknya Bu Iko. Nanti langsung kontak aja ke beliau karena beliau tuh pengen maju bersama. Nanti ngajarin, beliau punya channel-channel untuk yang ke luar negeri. Tadi juga cara-caranya, trik-triknya. Nanti hubungin langsung Bu Iko. Postingan ini akan di-save bagi yang baru nonton karena ini sangat luar biasa. Nanti di situ akan kami tulis nomor Ibu Iko, WhatsApp-nya dan Instagram-nya. Terima kasih yang sudah pernah nonton. Terima kasih juga pada Ibu Iko karena waktu kita sudah habis. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap berkarya dan maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.